Jokowi paksa tarik mundur gugatan Uni Eropa dengan aksi kebijakannya. Pemerintah mengajukan upaya banding atas putusan panel Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Target sengketa kebijakan larangan ekspor nikel keputusan vanila pada 6 Maret seiring dengan gugatan New Eropa yang tercatat dalam sengketa DS 592. WTO memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban perlahan dan pemurnian mineral dalam negeri terbukti melanggar ketentuan kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki strategi dalam menyikapi keputusan tersebut. Pemerintah berpandangan bahwa keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga masih terdapat peluang banding yang tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Sebelum keputusan diadopsi, Television Sedela merapat kerjasama dengan Komisi 7 DPR di Jakarta. Strategi berikutnya dengan mempercepat penyelesaian pembangunan smelter. Dia menegaskan kebijakan larangan ekspor memberi dampak positif bagi perekonomian nasional serta membuka lapangan kerja ini supaya tidak jelas bahwa ini kalau dipakai dimanfaatkan untuk melihat hasilkan sesuatu yang bisa memberikan nilai tambah, gitulah tegasnya. Baterai ke dalam listrik, wacana ini juga pernah disampaikan olehnya di level Swiss yang mengecek investor global untuk menambahkan dananya ke pengembangan mobil listrik di Indonesia. Bagaimana akan mengawal secara ketat baterai kendaraan listrik di Indonesia mungkin? Ia menyebut ada berbagai tantangan. Makanya untuk baterai, karena saya sendiri yang kawali, gak ada cerita sekalian negara-negara lain tidak ikhlas untuk negara Indonesia. Ini maju untuk menjadi negara industri yang sesi betina. Katanya dalam pengembangan baterai kendaraan listrik salah satu yang dibeli adalah kawasan industri. Terpadu Batang atau KIT Batang telah berkomitmen membangun di kasar itu, yakni LG dan lebih jauh Menteri Balil untuk dikembangkan jadi kawasan industri. Ia bahkan menyebut ke proyek tipe Kelsen industri di Indonesia. Kita membangun kawasan industri harga murah sekali dan ini adalah ROI tipe Closer industri terbaik Indonesia saat ini. Kenapa? Karena harganya murah. 350 meter dari tol ada kereta api, kemudian ada pelabuhan dan itu sudah penuh, ujarnya. Juga jadi salah satu alasan masuknya perusahaan soal asal Taiwan, yaitu selama berpuluh-puluh tahun di masa pemerintahannya. Sebelumnya merayu insya Allah akan masuk dari kuartal 3. LG itu nilai investasinya 142 triliun, itu terbesar dalam rangka investasi ekosistem. Salah satu diantaranya bisa pajak ekspor mungkin kita naikkan dan itu kewenangan kita, kata beliau. Di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis mengatakan kenaikan pajak ekspor nikel dikemungkinkan sebagai cara lain di luar upaya banding yang akan diajukan pemerintah Indonesia dalam sengketa dengan Uni Eropa 7A di Badan Penyelesaian Sengketa atau DSB WTO terkait kebijakan larangan ekspor nikel. Bali Lenggar mencicirkan merincikan Karlin tersebut karena hal itu merupakan strategi pemerintah yang perlu dirahasiakan. Mereka punya 1000 akal, kita buat 2000 aja loh. Indonesia ini orangnya pintar-pintar tak bisa lagi dan nyalinya kita pakai Virgo, kata dia. Setelah kalah dalam sengketa larangan ekspor nikel, WTO Balil mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan acara menteri untuk menyiapkan bandit pemerintah presiden terhadap, dan wawancaranya pertama adalah dengan banding, yang kedua adalah dengan cara-cara lain. Kata dia meregangkan pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan terlebih dahulu di dalam negeri sehingga memberikan dinilai tambah bagi perekonomian. Wassalam.